Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa ada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pembagian kata kerja dalam tata bahasa Arab. Nah, pembagian kata kerja dalam tata bahasa Arab, nah kita dapat melihatnya dari perubahan akhir kata ya. Jadi di kata kerja dilihat dari perubahan akhir kata kerjanya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Oke, apa itu fi'il mabni? Fi'il mabni adalah fi'il atau kata kerja yang tidak berubah akhir katanya. Jadi dia tetap akhir katanya tidak mengalami perubahan. Contoh, dhahaba, dia seorang laki-laki telah pergi. Maka akhir katanya ini tidak berubah. Kenapa? Karena ini masuk kategori fi'il yang mabni, yang tetap akhir katanya. Demikian juga dhahaba, dia dua orang laki-laki telah pergi. Maka tetap harokatnya ini tidak berubah. Demikian juga dengan kalimat zahabu ya, zahabu, mereka sekalian laki-laki telah pergi. Maka ini masuk kategori fi'il yang mabni, jadi tetap berubah, tidak berubah akhir katanya. Sama dengan fi'il amar, idhab, pergilah kamu seorang laki-laki, maka harokat akhirnya dia tidak berubah. Oleh karena itu tidak, dia termasuk kepada fi'il yang mabni, fi'il yang tetap akhir katanya. Kalau contohnya kita rubah akhir katanya idhaba, nah pasti itu merusak arti. Kenapa? Karena artinya akan berubah menjadi idhaba. Nah ini berubah akhir katanya, otomatis berubah juga artinya. Jadi artinya itu adalah pergilah kamu dua orang laki-laki. Nah, jadi di sini contoh-contoh ini termasuk fi'il yang mabni. Nah, selanjutnya fi'il yang mu'rab. Fi'il mu'rab itu adalah kebalikan dari fi'il yang mabni. Kalau tadi fi'il mabni itu adalah fi'il yang tetap, dia tetap akhir katanya. Nah, kalau fi'il mu'rab dia itu berubah, adalah fi'il berubah akhir katanya. Contoh, yaktubu, dia seorang laki-laki sedang menulis. Nah, maka ketika ada huruf lan, huruf nasab, dia berubah akhir katanya menjadi patah. Lan yaktuba, asalnya yaktubu jadi lan yaktuba, jadi berubah. Inilah yang dimaksud dengan fi'il mu'rab, fi'il yang berubah akhir katanya karena ada sebuah amil atau karena ada sebuah huruf yang mengharuskan dia untuk berubah akhir katanya, atau berubah dengan huruf jazm yang dimana salah satu hurufnya itu adalah lam yaktub ya, dia seorang laki-laki tidak menulis. Nah maka di sini akhir katanya itu berubah, ini dengan fathah karena ada lan itu kan huruf nasab. Lan yaktub juga dia berubah, tetapi domir yang ada di dalamnya, subjek yang ada di dalamnya tetap yaktubu. Cuma karena ada huruf yang mengharuskan dia berubah, nah huruf ini dan huruf ini, lan dan lam, maka berubahlah akhir katanya itu. Inilah yang dimaksud dengan fi'il yang mu'rab, fi'il yang berubah apabila ada sebuah amil, ada sebuah huruf yang mengharuskan dia untuk berubah akhir katanya. Terus bagaimana kalau kita tidak merubahnya? Kalau kita tidak merubahnya berarti kita sudah menyalahi kaidahnya. Nah, selanjutnya adalah huruf yang merubah fi'il. Huruf yang sering merubah akhir kata dari sebuah fi'il atau kata kerja adalah huruf nasab dan huruf jazm. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat bisa lihat di video khusus tentang pembahasan huruf nasab dan pembahasan huruf jazm. Oke, kita lanjutkan. Kita ambil contoh sebagian kecil saja. Huruf nasab di antaranya adalah
an yang diartikan supaya atau mau, dan huruf lan tidak akan. Nah, masih banyak lagi kata-kata yang lainnya. Kita ambil contoh 2 saja ya. Nah, selanjutnya huruf jazm. Huruf jazm adalah lam, lamma, lam tidak, lamma belum. Nah, huruf jazm ini bisa diartikan dia itu menjajemkan. Nanti sahabat akan mendapatkan sebuah istilah menjajemkan. Huruf jazm adalah dia menjajemkan. Menjajemkan itu secara keumuman bisa dipahami disukunkan, atau nanti ada yang dibuang salah satu hurufnya dari kata kerja tersebut. Seperti apa sih? Oke, kita simak pembahasan selanjutnya. Fi'il yang mu'rab. Nah, huruf nasab dan huruf jazm hanya masuk kepada fi'il mudhari. Hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Oleh karena itu, fi'il yang mu'rab itu adalah hanya fi'il mudhari saja. Jadi fi'il yang mu'rab yang berubah itu ternyata hanya fi'il mudhari saja. Contoh, yaktubu. Dia seorang laki-laki sedang menulis. Nah, masuk dia huruf nasab, lan, berubah katanya jadi lan yaktuba. Ya. Dia seorang laki-laki tidak menulis, atau masuk huruf jazm lam yaktub. Dia harus disukunkan. Kenapa? Karena fungsi dari huruf lam ini, huruf jazm ini adalah untuk mensukunkan. Maka disukunkan, tapi kalau lan dia dipatahkan akhir katanya. Nah, ini salah satu keunikan dari tata bahasa Arab, yang dimana kalau dalam tata bahasa Indonesia kan kita tidak menemukan perubahan-perubahan dari sebuah kata kerja. Inilah salah satu keistimewaan dari bahasa Arab. Oleh karena itu Allah memilihkan Al-Quran itu dengan memakai bahasa Arab, karena bahasa Arab itu kaya dengan tata bahasanya, sastranya, dan yang lainnya. Contoh yang kedua, yaktubani. Nah, dia seorang laki-laki, dia 2 orang laki-laki sedang menulis. Nah, maka ketika ada huruf nasab, maka dia berubah. Bukan berubah dengan patah lagi. Kenapa? Karena ini adalah ada alif nunnya. Maka ketika ada fi'il mudhari yang ada alif nunnya, maka nunnya dibuang. Jadi lan yaktuba. Nah, ingat. Jadi kalau fi'il mudhari yang ada alif nunnya, yaktubani, maka ketika masuk huruf lan, dia dibuang, atau istilahnya hadfu nun. Artinya dibuang nunnya, lan yaktuba. Atau masuk huruf jazm, sama, nunnya dibuang. Nah, ini ada titik kesamaannya. Jadi huruf jazm ketika masuk kepada yaktubani, dia berubah atau dibuang nunnya jadi lam yaktuba. Selanjutnya yaktubuna. Masuk dia huruf lan, maka dibuang nunnya, lan yaktubu. Nah, dengan dibuang nunnya, hadfun nun ya istilahnya, dan ditambahkan huruf alif. Ataupun masuk huruf jazm, lam yaktubu, nunnya dibuang. Nah, seperti itu. Jadi ketika fi'il mudhari yang tidak ada nunnya seperti yaktubu, maka huruf nasab masuk dia jadi patah, huruf jazm masuk dia jadi sukun. Oke, sahabat, mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya fi'il yang mabni. Fi'il yang mabni atau fi'il yang tetap akhir katanya itu adalah, simak baik-baik, fi'il madhi, fi'il amar, dan mudhari. Nah, tadi kan mudhari masuk kepada fi'il yang mu'rab. Nah, tidak. Tapi di sini ada sebuah tambahannya. Jadi fi'il mudhari yang ada tambahan nun taukid. Nun sebagai penguat ya. Tapi kalau tidak ada tambahan nun yang ditasydid atau nun taukid, maka tadi masuk ke fi'il yang mu'rab. Contoh fi'il madhi sebagaimana yang sudah kita ketahui, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabati, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Nah, ini masuk kategori fi'il madhi dan masuk kategori fi'il yang mabni. Dia itu tetap tidak berubah. Kenapa? Karena tadi huruf nasab dan huruf jazm itu hanya masuk kepada fi'il mudhari. Oleh karena itu, fi'il madhi ini adalah salah satu dari fi'il yang mabni yang dia itu tidak berubah.
Contoh, zahaba, dia seorang laki-laki telah pergi. Tidak bisa menjadi zahabi atau zahabu. Ketika dibaca zahaba, maka berubah. Subjeknya itu asalnya dia seorang laki-laki menjadi dia dua orang laki-laki. Sama dengan zahabu, dia tetap bacaannya tidak berubah harokat akhirnya. Zahabat tidak bisa menjadi dahabata, tidak. Atau dahabta. Kenapa? Kalau dahabta berarti berubah subjek yang ada di dalamnya itu dengan perubahan tak di akhirnya ini. Selanjutnya, fi'il yang masuk kepada fi'il yang mabni, fi'il yang tetap tidak berubah, yaitu fi'il amr. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Nah, fi'il amr ini jadi fi'il yang tetap harokat akhirnya idhab, nggak bisa idhabi atau idhaba gitu kan, dia tetap sukun. Demikian juga idhaba, nggak bisa jadi idhabi, idhabu. Kalau idhabu berarti beda lagi nanti subjeknya. Nah, selanjutnya adalah fi'il mudhari yang dimasuki dengan nun taukid. Nah, jadi kalau fi'il mudhari ya, saya tekankan, kalau fi'il mudhari yang dia tidak ada nun taukidnya, yaktubu, yaktubani dan yang lainnya, nah ini masuk kepada fi'il yang mu'rab yang berubah ya. Yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub. Nah, masuk huruf nasab, masuk huruf jazm, dia berubah. Nah, ketika fi'il mudhari ini dimasuki dengan nun taukid, maka dia masuk kategori fi'il yang mabni. Dia masuk kepada fi'il yang tidak berubah. Contoh, masuk huruf nasab. Lan yaktubanna, tetap dibaca lan yaktubanna, tidak berubah. Demikian juga yaktubani, masuk huruf jazm, dia tetap tidak ada perubahan. Lam yaktubani, tidak berubah. Berbeda dengan fi'il mudhari yang dia itu tidak ada nun taukidnya, dia berubah. Dia tidak berubah. Ya. Jadi kalau yaktubanna, yaktubani, taktubanna, aktubana dan lain sebagainya yang ada nun taukid, dia tidak akan berubah, maka masuklah dia kepada fi'il yang mabni. Kalau tidak ada nun taukid, maka di sini adalah masuk kepada fi'il mudhari yang dia itu fi'il yang mu'rab, dia yang berubah. Yaktubu, masuk huruf nasab, an atau lan, berubah dia. Asalnya yaktubu jadi lan yaktuba. Masuk huruf jazm, asalnya yaktubu jadi lam yaktub. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu, memberikan kita tetap rasa semangat yang ada dalam diri kita untuk senantiasa menambah ilmu-ilmu agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Demikian, jazakallahu khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.